Pernah nggak kalian kepikiran jadi tukang bangunan atau bekerja sebagai kuli bangunan? Lalu bagaimana dengan penghasilannya? Jadi kuli bangunan itu cukup nggak buat makan, cukup nggak buat hidup? Maaf, mungkin karena keterampilan dan pendidikan yang kita miliki ini belum sesuai dengan dunia kerja saat ini yang menuntut semua serba bisa. Akhirnya kita tidak dapat bersaing dalam dunia kerja yang kita impikan. Dan karena dituntut dengan kebutuhan dasar untuk hidup, harus makan untuk hidup, mau nggak mau, seperti sudah menjadi pilihan yang terakhir, ya jadi kuli bangunan. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk menjadi kuli bangunan, kalian harus tahu dulu apa itu kuli bangunan. Bagaimana penghasilannya, cukup atau enggak buat hidup, minimal buat makan. Yuk kita bahas. Kalau kita lihat ya, para pekerja kuli bangunan itu kayaknya kerjanya simple dan sangat sederhana. Seperti tidak butuh keahlian. Tapi jangan salah. Yang Anda lihat itu kuli bangunan yang mana? Kategori kuli bangunan itu cukup luas. Ada helper atau pekerja, atau kalau di Bali disebut pengayah, kalau di Jawa itu disebut peladen atau kenek, yang tugasnya melayani para tukang. Dan ada tukangnya sendiri yang terbagi menjadi tukang batu, tukang besi, tukang keramik, tukang atap, tukang kayu, bahkan sampai ke tukang yang lebih spesifik seperti tukang ukir, tukang plafon, tukang cat, tukang kaca, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mulai bingung kan? Tapi kan ada satu tukang itu bisa semua dikerjakan sendiri. Ibarat bangun rumah itu dari pondasi sampai serah terima kunci, tukangnya hanya satu itu. Ya benar, memang ada yang seperti itu. Salah satunya adalah bapak saya sendiri. Tapi realnya tidak semua pekerjaan dihandle atau dikerjakan sama dia semua. Butuh tukang lain yang membantu seperti tukang listrik, tukang plumbing, dan tukang kaca. Jadi pada dasarnya tukang yang seperti ini itu tahu semua konsep pekerjaannya, tapi tidak bisa dia kerjakan semuanya sendiri. Nah, sebelum kalian terjun sebagai kuli bangunan, saya jelasin dulu satu persatu tugas dari kuli bangunan secara umum aja dulu deh. Yang pertama, pekerja atau pengayah atau peladen atau kene atau bahasa kerennya itu helper. Tadi sudah saya singgung ya. Helper ini tugasnya adalah melayani semua pekerjaan tukang. Suatu contoh, sekarang lagi ada pekerjaan pondasi, ya kan? Maka tugas si helper ini adalah gali tanah pondasi, angkat pasir, angkat semen, buat persiapan cor pondasi, adukan, ya, anyam besi. Pokoknya harus siap apa saja yang diperintahkan oleh si tukangnya. Dan jangan khawatir, kalau kalian belum pernah melakukan pekerjaan ini, ya, kalian pasti diajari oleh si tukangnya, minimal diarahin. Yang penting rajin nanya kalau nggak tahu, dan kerjanya cepet. Yang kedua, tukang. Nah, tukang ini ada banyak ya. Tadi sudah saya singgung juga, ya. Nah, sebelum kalian terjun sebagai tukang, kalian harus jadi helper dulu. Apapun tukangnya, kalian jadi helpernya dulu, ya. Biar bisa belajar tips dan trik, ya, si tukangnya tadi. Jadi nggak ada kuli bangunan itu yang tiba-tiba jadi tukang.
Kalau udah jadi tukang, itu sudah punya skill dan sudah punya pengalaman yang banyak. Nah, jadi bagaimana? Masih lanjut ingin jadi tukang atau jadi kuli bangunan? Nah, syarat jadi kuli bangunan ini tahap awal itu jadi helper dulu. Untuk jadi helper, yang pertama harus sigap, cepat, cekatan, dan harus didukung dengan daya tahan fisik yang kuat. Ya, kalian pasti tahu lah ya, kalau kuli bangunan itu identik dengan kerja kasar, berani kotor, ya, yang kesemuanya itu hampir mengandalkan kekuatan fisik. Kemudian yang kedua, harus cepet nangkep apa maksud tukangnya. Nah, ini keuntungan juga bagi tukang atau helpernya itu sendiri. Kalau setiap pekerjaan yang diberikan ini dapat dikerjakan sesuai dengan instruksi sesuai si tukangnya tadi, otomatis ini akan menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi si helper sendiri untuk menambah skill dan pengalamannya yang nantinya bisa ditingkatkan ke jenjang atau ke level tukang. Lalu bagaimana dengan penghasilannya? Jadi kuli bangunan itu cukup nggak buat makan, cukup nggak buat hidup? Nah, penghasilan kuli bangunan itu sebenarnya bisa dibilang sangat stabil. Kita ambil suatu contoh ya, kalau kalian kerja di Bali, misalnya di Denpasar ya, umumnya untuk upah helper di Bali yang belum berpengalaman itu mulai 100.000 per hari. Kalau kalian kerja 6 hari dalam seminggu, berarti dalam 1 bulan kalian bekerja sebanyak 24 hari ya. Kita anggap ambil rate terendahnya sehari upah 100.000 kali 24 hari, total 2,4 juta rupiah atau 2.400.000 per bulan. Dan masih ada peluang tambahan penghasilan seperti mungkin kerja lembur sampai malam atau kerja di hari Minggu. Dan lebih hemat lagi kalau kalian tidak bayar kos-kosan dan transport yang mungkin sudah ditanggung oleh mandornya. Jadi kalian bisa nabung. Nah, lalu bagaimana dengan upah tukangnya? Untuk tukang di Bali ini rata-rata upah hariannya adalah 150.000 per hari. Jadi kalau kita hitung sama seperti helper tadi, kerja sebulan sebanyak 24 hari, jadi totalnya ini adalah 3.600.000. Lalu bagaimana dengan risiko jadi kuli bangunan? Bagaimana kalau tidak dibayar? Bagaimana kalau tidak kerja? Sebenarnya banyak kisah ya, masalah risiko jadi kuli bangunan ini, tapi apapun pekerjaan kalian itu pasti ada risiko. Kuli bangunan sendiri kalau tidak memilih mandor atau kontraktor yang tepat ya, ini bisa terjadi risiko sampai tidak dibayar. Nanti saya akan bahas secara terpisah risiko jadi kuli bangunan ini dan bagaimana meminimalkan risiko tersebut. So, kesimpulannya, kalau hanya untuk hidup, makan, sewa kos-kosan, transport, jadi kuli bangunan itu bisa hidup banget. Tinggal bagaimana kalian bisa berhemat dan bijak menggunakan penghasilan kalian. Apalagi kalian tidak perlu memikirkan tempat tinggal dan transportasi yang sudah disediakan oleh kontraktor atau mandornya. Kalian pasti masih bisa nabung. Ya. Nah, kira-kira apakah kalian masih ingin jadi kuli bangunan dengan gambaran yang telah saya jelaskan tadi? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin itu saja gambaran kalau kalian jadi kuli bangunan. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan dan silahkan bagikan pengalaman kalian yang pernah jadi kuli bangunan. Jangan lupa bantu share jika informasi ini bermanfaat, like jika kalian suka video ini, dan dislike jika kalian kurang suka.
Saya Ngurah Halid, semoga nguli dan bayarannya lancar dan berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kios.